ready, 3, 2, 1, action. Ahlan wa sahlan bikum. Ismi Julfa Naila Turida. Ana thalibatun fi Jamaatil Islamiyah Al-Ihya Kuningan. Fi kulliyati tarbiyati wa adarsu fi barnamaji tarbiyatid din al-Islami. Sa'aqwa'u hadhil mawdu' al-maf'ul bih. Oke teman-teman, di sini aku akan menjelaskan apa itu maf'ul bih. Simak baik-baik ya. Definisi dari maf'ul bih adalah elemen kalimat yang menerima aksi dari verba transitif, atau dalam kitab Jurumiyah adalah isim mansub yang menjadi sasaran perbuatan dari pelaku. Lalu, ada klasifikasi dari maf'ul bih. Dalam kitab Jurumiyah terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada maf'ul bih isim dhamir, dan yang kedua, ada maf'ul bih isim dhamir. Nah, maf'ul bih isim dhamir adalah objek langsung yang berupa kata benda yang nyata ataupun tampak. Artinya, objek dalam kalimat tersebut itu disebutkan secara eksplisit dan tidak diwakili oleh dhamir yang lain. Kedua, ada isim dhamir, di mana maf'ul bih isim dhamir ini adalah objek langsung dalam suatu kalimat fi'liyah atau kalimat verba yang berbentuk kata ganti. Nah, isim dhamir memiliki beberapa karakteristik. Isim dhamir ini merupakan isim yang bukan dhamir, di mana maf'ul bih isim dhamir harus berupa kata benda atau isim dan bukan kata ganti. Contohnya seperti kitaban, sebuah buku, bukan huwa. Lalu yang kedua yaitu maf'ul bih harus berstatus mansub atau nasab yang ditandai dengan fathah ataupun dengan i'rab yang lainnya. Dalam struktur kalimat Arab, maf'ul bih yang berada dalam posisi mansub yaitu tanda i'rabnya adalah fathah di akhir kata. Contohnya seperti kataba rajulu kitaban, yang artinya laki-laki itu menulis sebuah buku, di mana lafaz kitaban ini memiliki tanda sebagai objek. Yang ketiga yaitu muncul setelah fiil yang muta'addi. Nah, maf'ul bih hanya muncul jika kata kerja tersebut membutuhkan objek. Maf'ul bih tidak akan muncul ketika kalimat tersebut itu tidak membutuhkan objek. Contohnya seperti raqibtu al-farsa, di mana raqibtu itu sudah mewakili fi'il fa'ilnya dan al-farsa-nya itu sebagai maf'ul bihnya. Yang kedua yaitu ada isim dhamir, di mana isim dhamir itu terbagi menjadi dua, yaitu ada maf'ul bih isim dhamir muttasil dan maf'ul bih isim dhamir munfasil. Isim dhamir muttasil yaitu pronomina yang terikat dengan kata lain. Biasanya dapat menyatu secara gramatikanya. Contohnya, lafaz ra'aituhu, yang artinya aku melihat dia. Nah, lafaz hu-nya itu adalah sebagai maf'ul bih, yaitu kata ganti dari kata huwa. Atau lafaz khalaqtana. Nah, na-nya itu pengganti dari kata nahnu, yaitu kami. Lalu yang kedua ada isim dhamir munfasil, di mana isim dhamir munfasil ini adalah pronomina yang terpisah ataupun dapat berdiri sendiri tanpa bisa menyatu dengan kata lainnya. Contohnya seperti lafaz wajadtu iyaki fil bait, di mana lafaz iyaki ini menjadi objeknya karena iyaki ini salah satu dari isim dhamir munfasil. Atau contoh yang kedua yaitu sa'altu iyakuma anil amri. Nah, lafaz iyakuma itu sebagai objek karena ia adalah salah satu dari dhamir munfasil dan dari kalian berdua. Nah, maf'ul bih dilihat dari segi katanya terbagi menjadi tiga, yaitu ada isim mu'rab, isim mabni, dan juga masdar mu'awwal. Nah, isim mu'rab ini adalah nomina yang mengalami perubahan tanda i'rab sesuai dengan posisi gramatikal dalam kalimat. Atau isim mu'rab ini adalah isim yang menjadi maf'ul ketika berubah i'rabnya ketika dimasuki amil yang berbeda. Contohnya seperti qara'tul kitab, yang artinya aku membaca buku. Nah, qara'tu itu sebagai fi'il fa'ilnya dan al-kitaba menjadi maf'ul bihnya.
Lalu contoh yang kedua ada hafidtur darsa, di mana hafidtur darsa ini sudah menjadi fiil, fa'il, dan maf'ul. Nah, yang menjadi fiil fa'ilnya itu yaitu lafad hafidtu, dan ad-darsa itu menjadi maf'ul bihnya. Yang kedua ada isim mabni. Isim mabni adalah nomina yang bentuknya tetap, tidak berubah tanda i'rabnya, seperti isim dhamir, isim isyarah, dan juga isim mausul. Contoh dari isim mabni itu di sana tertera isim isyarah dan juga isim mausul. Nah, contoh dari isim isyarah yaitu waktu halihi, di mana halihinya itu menjadi maf'ul bihnya. Lalu yang kedua ada akhadtu tilka, di mana lafaz tilkanya ini menjadi maf'ul bih. Yang kedua ada isim mausul, seperti ra'aitul ladzi najaha. Masdar muawwal yaitu frasa yang bentuknya itu bukan kata benda tunggal atau masdar hakiki, tetapi berfungsi sebagai masdar, terutama dalam posisi sebagai objek. Contohnya, yang pertama ada masdar muawwal dari kata an ditambah dengan fi'il mudhari, yaitu nuhibbu an nata'allama, artinya kami suka belajar. Lalu contoh dari masdar muawwal bentuk ma ditambah fi'il, contohnya seperti lafad yu'jibuni ma taf'alu, yang artinya aku kagum dengan apa yang kamu lakukan. Yang terakhir ada i'rab maf'ul bih. Nah, di mana i'rab maf'ul bih ini ada beberapa, yaitu jika kalimatnya isim mufrad berarti i'rabnya itu menggunakan kata. Lalu jika tasniyah menggunakan alif, jamak mudzakkar salim menggunakan ya dan nun di akhir kalimat, asmaul khamsah menggunakan alif. Lalu jika dhamir menggunakan mabni nasab, lalu isim mausul sama menggunakan mahal nasab juga isim isyarah. Nah, untuk masdar muawwal juga menggunakan mahal nasab. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa maf'ul bih ini memiliki definisi sebagai unsur kalimat fi'liyah yang berfungsi sebagai objek langsung yang menerima dampak dari perbuatan pelaku. Dan klasifikasi berdasarkan bentuk katanya itu ada isim i'rab, mabni, dan juga masdar. Sedangkan menurut kitab Jamiyah yaitu ada isim dhohir dan juga isim dhamir. Nah, lalu tanda i'rab dari maf'ul bih yaitu ada fathah untuk isim mufrad, ada alif untuk tasniyah, ya dan nun untuk jamak mudzakkar salim, juga ada mabni fi mahallin nasbi untuk dhamir, lalu untuk isim isyarah dan juga isim mausul.